Berarti menikah juga nanti kalau lolos tidak ada matanya satu. Ya. Atau, gitu kan? Dia diobati cuma belum ada jaminan surga. Ini dapat tiket ini tiket gratis. Silakan tinggal masuk surga. Yang penting sabar. Maka yang terjadi kata ada berpikir sejenak lalu dia mengucapkan kalimat ini riwayat-riwayatkan Imam Bukhari. Kata beliau, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar mata saya sembuh dan juga doakan agar saya masuk surga. Dua-duanya. Dan sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan ini sebabnya kenapa Nabi tersenyum. Nabi SAW sudah dapat informasi dari wahyu, kalau akan begini jawabannya kata ada. Maka ada dua riwayat Bukhari. Yang pertama dijelaskan kalau Nabi SAW sudah dilepaskan dia anak panah tadi, memegang bola mata tersebut dan memasukkan dengan telapak tangan beliau yang suci alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, lalu ditarik tangannya. Begitu Nabi SAW tarik tangannya, riwayat yang pertama mengatakan, Qatada sendiri yang ceritakan. Dia mengatakan waktu Nabi SAW tarik telapak tangannya, saya tidak bisa membedakan mana mata saya yang rusak dan mana yang bagus. Bayangkan kalau kita di posisi Qatada, teman-teman, matanya sudah rusak. Jelas-jelas berarti ini sebelah kanan udah nggak bisa ngelihat. Tapi dengan hikmah Allah, jadi dia bisa bedakan itu. Ini terang, ini nggak bisa melihat sama sekali. Sekarang tiba-tiba dua-duanya bisa melihat. Dan dia bilang saya tidak bisa bedakan yang mana rusak dan mana yang mana tadi tidak rusak karena sempurnanya. Riwayat yang kedua, para sahabat yang memberikan kesaksian, mereka mengatakan kami menyaksikan pada saat Nabi SAW menarik telapak tangan beliau dari mata Qatada, maka kami sendiri tidak bisa bedakan mana mata Qatada yang rusak tadi. Kan ini sudah sobek, kena anak panah, sobek kulitnya, bola matanya sudah rusak. Ini kembali utuh seperti semula. Dan ini ulama masukkan dalam satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badr. Termasuk kisah yang luar biasa terjadi selain kisah Zubair bin Awam, selain kisah tadi kata ada kisah yang lebih luar biasa kalau menurut saya. Kisah ini luar biasa dan ini dua orang ini saya favoritkan di dalam hidup saya pribadi dan saya berharap mudah-mudahan dari keturunan muslimin, terutama keturunan saya ada orang-orang yang seperti ini. Ini luar biasa, anak-anak muda umurnya 15 tahun sama 16 tahun. Dua orang anak muda dari Ansar. Namanya Mu'adz ibn Afra dan Auf ibn Afra. Ayah mereka namanya Afra, dikenal dengan dua anaknya Afra, dua anak laki-laki. Mu'adz kakak umurnya 16 tahun, Auf adik umurnya 15 tahun. Abdurrahman ibn Auf menyebutkan di dalam perang Badar, kisah sahih riwayat Bukhari Muslim, dia mengatakan pada saat aku sedang melihat perang berkecamuk dan aku berada di pinggiran kancah peperangan, tiba-tiba saja aku didatangi oleh seorang anak muda Ansar bernama Mu'adz ke sebelah kirinya, lalu berkata, hai paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar dia orang yang paling menyakiti Nabi SAW waktu di Mekah. Kata Abdurrahman, iya benar. Apa yang kau mau lakukan? Saya mau bunuh paman. Jadi anak muda ini bukan nyari prajurit-prajurit biasa. Mana kepalanya itu? Kepala orang kafir nih, pimpinan perang. Itu memang kebetulan Abu Jahal panglima perangnya. Pimpinannya, kalau muslimin dipimpin oleh Nabi SAW, kalau Quraisy di perang Badar dipimpin oleh Abu Jahal. Maka kata Abdurrahman, nanti kalau saya lihat dia, saya akan tunjukkan. Karena Mu'adz belum pernah lihat Abu Jahal. Kata Abdurrahman, baru saya selesai bilang itu, datang adiknya dia, Auf, di sebelah kanan saya. Seakan-akan mereka memang tidak saling tahu nih. Mengucapkan kalimat yang mirip, wahai paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Ini perang lagi berkecamuk, kakaknya lagi sibuk menunggu melihat, dia tidak lihat adiknya. Ini tidak janjian ya. Kemudian Abdurrahman bilang, kenapa kau cari Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar Rasulullah SAW paling disakiti di Mekah oleh dia. Terus apa yang kau mau buat? Saya mau bunuh. Baiklah, nanti kalau saya lihat saya akan tunjukkan kepadamu. Kata Abdurrahman, tidak lama kemudian, tiba-tiba di pasukan musuh, terlihat itu. Terlihat ada pasukan Quraisy datang, di tengah-tengah pasukan ada Abu Jahal. Abu Jahal dikatakan Abdurrahman, demi Allah semuanya dari kepalanya sampai kakinya besi. Enggak kelihatan kecuali matanya.
Sudah gitu dikumpul-rumuni oleh pasukannya lagi. Banyak sekali. Melingkar, mengelilingi dia. Maka saya bilang, itu Abu Jahal. Kata Abdurrahman, begitu saya ucapkan itu Abu Jahal, demi Allah, kedua anak muda ini, Mu'adz dan Auf adiknya, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Cepat sekali. Menyerang semua pasukannya Abu Jahal. Dan karena mereka kelabakan, tidak sangka dua orang menyerang sekian ratus orang, gitu kan? Akhirnya kelabakan nih. Kacau balau, mereka terus menebas sana sini sampai mereka berdua berada di depan Abu Jahal dan keduanya menebaskan pedangnya ke arah Abu Jahal. Tapi karena Abu Jahal di atas kuda dan mereka berdua ini berjalan, gitu kan, berlari, maka pedangnya mengenai bagian paha dan saking kerasnya tebasan tersebut sampai akhirnya paha Abu Jahal sempat sobek, berdarah dan jatuh dari kuda. Si Auf, si adik ini sempat dibunuh oleh, mati syahid dibunuh oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Waktu itu Ikrimah masih dalam keadaan kafir. Nanti tentu setelah pembebasan kota Makkah, Ikrimah masuk Islam radhiyallahu anhu, dan beliau mati syahid di perang Yarmuk. Ada kisahnya sendiri yang luar biasa juga. Waktu itu masih dalam keadaan kafir. Anaknya Abu Jahal, dia menyerang Auf, Auf mati terbunuh, si adik. Si Mu'adz berusaha melarikan diri karena Abu Jahal sudah kena. Tangkis sana sini, lepas dari peperangan. Begitu dia keluar, rupanya ada satu orang kafir atau beberapa orang kafir yang menebaskan pedang ke tangan kanannya dan sempat ketebas. Akhirnya tangannya seperti tergantung, tangan kanannya. Dia pun keluar dari kancah peperangan. Dia enggak berhenti, teman-teman sekalian. Perhatikan semangat sahabat mengejar surga ini. Dan keyakinan mereka kalau mati itu datang bukan karena sebabnya, tetapi karena ajalnya datang. Karena sebab-sebab kematian banyak. Orang bisa ditabrak kendaraan, orang bisa menghadapi kebakaran, bisa tenggelam. Tapi kalau ajal belum datang enggak bakal mati. Pasti akan diselamatkan, terselamatkan dengan sendirinya. Apa yang dilakukan teman-teman? Bayangkan di umur 16 tahun, tangan kita tertebas, tergantung tinggal beberapa lembar kulit, beberapa kulitnya yang halus yang menangannya. Dia lakukan dia buka imamahnya, lalu diikat sama dia. Tangannya disatukan, tangan kanannya diikat sama dia di punggungnya dengan imamahnya supaya bisa bertahan. Lalu dia masuk lagi nyerang dengan tangan kirinya. Sementara melawan musuh, dia merasa dia kesakitan dengan tangannya ini, dia merasa terganggu dengan itu. Dia keluar dari kancah peperangan, imamahnya dibuka, tangannya diinjak sama dia, ditarik, dikeluarin tangannya, karena sudah mengganggu nih, nggak bisa berfungsi lagi. Setelah itu dia masuk menyerang teman-teman sekalian umur 16 tahun dengan tangan kirinya sampai terbunuh mati syahid. Dua anak muda yang luar biasa ini. Ya. Di sini teman-teman sekalian.